Sebelum kita ke pembelajaran, kita juga berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Eri, Evi, Felicia, Puan, dan sebelum kita mulai untuk hari ini, seperti biasa kita melakukan literasi untuk dasar-dasar pemasaran. Kemudian subbabnya adalah komunikasi penghargaan. Silakan kita secara waktu 10 menit, silakan melakukan literasi dulu sejenak ya. Setelah itu baru kita masuk ke materi. Oke, sudah. Ini kita literasi. Kemudian kita lanjut informasi awal mengenai pelajaran hari ini. Oke, tolong. Nah, kita masuk di bab 2, yaitu komunikasi dengan pelanggan. Ya, di dasar pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak pengen lihat apakah sudah tahu atau belum mengenai komunikasi. Silakan buka HP-nya, kemudian masuk di LMS kita. Nah, kerjakan asesmen berbasis ini melalui krisis yang tautkan di LMS-nya. Silakan di sini ada 4 pertanyaan mengenai komunikasi. Tadi sudah kalian baca tadi literasinya, dan tentukan jawaban-jawabannya di sini. Saya di Google Class-nya seperti biasa, kemudian ada linknya krisis, kemudian dikerjakan. Coba Bapak, dengan tolong dipaksakan, isi aja semampu kalian. Penting berdasarkan pemahaman Bapak terdahulu, maka apa sih komunikasi itu? Bisa? Ada masalah? Dia bisa ya? Saya silakan isi. Bisa? Ya. Kalau akhirnya lobet boleh dicas. Linknya kemarin sudah dengan notif ya? Dalam kelasnya. Kemudian di share, masuk ke LMS, kemudian masuk di bagian asesmen diagnostik ya. Asesmen awal. Saya ya. Jadi bisa. Ada 4 pertanyaan, isi ada. Kita masuk ke pengantarnya. Resepsi dulu ya. Ini ada video. Nanti setelah video ini kalian tonton, nanti ada komentarnya. Nah, ini video yang pertama. Jika
Jadi yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini cepat videonya, jadi harus selesai kamu lihatnya. Jadi ini pesan kopi lah ya. Kopi shop, ya. Gula ya. Kalau kita gulanya udah ada, gula udah bisa. Oh, udah minta aduk. Ya, lupa kali ya. Maksudnya. Nah, pertanyaan pertama, setelah kalian melihat video tersebut, jabarkan kondisi yang terjadi. Oke, ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan Rio. Dari video yang saya jadi sampaikan di fokus, terjadi sebuah kesalahpahaman atau miscommunication dan terjadi sebuah hambatan. Ya. Terima kasih Rio. Aku suruh dong untuk Rio. Untuk nomor 2, apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, silakan, ada yang bisa. Oke, silakan Oke. Berdasarkan dari dua video tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ternyata mereka itu kurang komunikasi sama saluran atau budaya mereka berbeda. Oke, terima kasih Oke. Langsung dulu. Betul ya, dikatakan tadi memang mungkin budayanya berbeda gitu ya. Maksudnya minta aduk itu ya minta sendok gitu. Ternyata minta aduk dari yang dari bahannya gitu ya. Jadi ada budaya itu, intinya kayak gitu komunikasi. Di dalam komunikasi itu ada komponen yang harus ada. Yang pertama apa? Orang yang menyampaikan. Kemudian ada pesan, kemudian ada ada salurannya. Mungkin kalau kita sekarang pakai PA gitu ya, pakai apa lagi? Nah, di Instagram itu ada salurannya. Atau kalau kita telepon gitu ya. Kemudian ada terima, ini ada sini. Ada nggak ya kita ngirim pesan tapi kita nggak ada? Ada tuh. Ini kita nggak lihat orang kirim pesan ke alien. Ini ada, jadi orang kirim pesan ke alien ditembaknya ke atas tuh. Jadi ini jauh gitu ya. Namun dia nggak tahu bahasa alien apa gitu ya. Nah, jadi message-nya tuh tergantung orang juga. Di sini kita menyampaikan ke orang barat, ya, menggunakan bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Indonesia, maksudnya sampaikan gitu kan. Enggak, jadi ini harus jelas semuanya gitu ya. Kemudian nanti ada penerjemah, kemudian respon sampai lagi ke orang. Nah, kalau diputus salah satunya, dia berkata ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa tujuan yang tadi Bapak akan sampaikan. Pertama adalah definisinya. Definisi komunis apa sih? Populer apa Jawa ya. Kemudian apa saja komponennya, jenis-jenisnya, dan prosesnya kayak gimana ya. Oke. Sedangkan materinya, cakupannya itu dari pengertian, proses, jenis, dan komunikasi efektif kayak gimana. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran namanya PBL, Problem Based Learning. Jadi kita menganalisis kasus. Nanti kita akan diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi, ya. Sip ya. Kita masuk saja ke tahapan pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Oke, silakan siapkan bahannya, presentasinya. Nah, di sini kalau di LMS sudah Bapak sharekan, di LMS itu ada artikel yang berjudul apa? Jadi apa judulnya? Wadah makanan yang burung berdaya ini terancam bau. Siapa sih nggak kenal dengan Tupperware? Mungkin semuanya punya semua kan? Karena kalau punya di rumah itu satu lemari itu dikoleksi gitu ya. Tapi nggak nyangka ternyata Tupperware itu di ujung rambutan. Ternyata mana? Ya. Nah, bagi kita orang penasaran, kita harus paham betul. Ternyata ada tren menurun, tren naik, ya. Seperti ini contohnya. Dia ternyata dari tahun 2010 sebelumnya jaya banget. Di tahun 2019 sudah turun ternyata. 2020 banget. Ini gara-gara apa ya? Covid. Kan itu Covid sih kan? Ya. Nah, kemudian naik lagi, naik juga ya pas Covidnya. Tapi awal 2020 kita diubah ke depan dengan Covid. Kemudian naik, sempat naik. Kemudian sampai tahun sekarang 2023 itu turun lagi ternyata. Mungkin tinggal nunggu waktu saja Tupperware itu selesai. Mungkin banyak saingan gitu yang lain juga ya, mungkin banyak. Nah, di sini di artikel ini kita akan gambarkan permasalahan-permasalahan yang ada di saya LMS-nya, kemudian di bagian kasus dibaca ada linknya, itu apa ambil dari divisi, ya. Silakan. Baca dulu lakukan
penetrasi dengan baik. Ambil poin-poin pentingnya untuk pertanyaan. Jadi kesimpulannya ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa perusahaan Google yang ada sangat sukses saat ini mengalami ancaman kebangkrutan? Baik, cukup ya literasinya, kualitasnya. Sekarang siapa yang bisa atau mencoba jawab yang pertanyaan nomor 1? Silakan. Oh ya, baik, mungkin. Kenapa? Kalau itu, Kalau saya baca artikelnya, satu ancaman bisnis global mungkin karena kurangnya komunikasi yang efektif dengan pelanggan, khususnya dari generasi muda. Perusahaan ini mungkin tidak berhasil dalam mengurangi kebutuhan dari generasi baru yang lebih muda. Dalam hal ini penting untuk menarikkan riset pasar dan berkomunikasi dengan pelanggan potensial untuk memahami apa yang mereka cari dalam produk penyimpan makanan dan bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan mereka tersebut. Oke, terima kasih. Oke, lanjut dulu untuk ya, kita lanjut untuk yang tahap kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, silakan bagi kalian menjadi 6 kelompok, ya, dan apa harap ini ya heterogen ya, jangan nanti ngomong cowok, cewek, jadi biasa ngumpul kita bagi 6, yang dekat saja bagi 6. Kemudian kita akan membagikan untuk LKPD 5.1-nya, ya. Silakan. Oh iya, Zoom itu berapa menit nanti untuk penelitian LKPD-nya? 20 menit, 25 menit, 25? Sepakat? Oke ya, 20 menit ya. Baik, sepakati. Silakan duduk berkelompok. Silakan, mungkin bisa digeser bangkunya diputar sehingga bisa berhadapan. Silakan. Silakan. Erik. Ya. Bapak bagikan ya. Ini nanti diisi kelasnya kelas 10 pemasaran 3, kemudian kelompoknya tulis anggota kelompoknya kelompok berapa gitu ya, kelompok 2. Ya, sudah dapat semuanya dari kelompok, sudah ya. Nah, perhatikan di atas itu hari ini ditulis waktunya dari berapa? 25. Nah, tulis kelompok berapa? Nah, Alvin kelompok 1, dia kelompok 2. Kemudian, nah bisa ya, Bapak jelaskan, silakan dia. Ini di bagian langkah-langkah kegiatannya di studi kasus, nanti kalian klik ini yang tadi kasus metode itu dibaca, kemudian dilakukan analisis. Untuk pertanyaan pertama bisa kalian searching, lihat di jurnal gitu ya, di Google sekolah itu apa sih definisi komunikasi menurut para ahli. Nah, tulis Pak berapa minimalnya, boleh 3 ya. Menurut A, menurut B, menurut C gitu ya. Dan jangan lupa cantumkan sumbernya, source-nya di mana, atau yang pengaruhnya apa. Kemudian kalian rancang strategi untuk mengatasi itu, dan terakhir apa metode komunikasi yang akan digunakan. Jadi masing-masing kelompok. Nah, setelah 25 menit nanti akan saya lakukan untuk presenternya. Itu di bagian atas kita sampai kosong diisi ya. Kelasnya ya. Apa? Waktunya 20 menit dan anggota-anggotanya siapa-siapa ya. Kemudian ada dari skripsi gitu ya. Kemudian ada dari penting untuk melakukan literasi. Setelah itu kalian belajar siapa yang mengisi gitu ya. Masuk kedua, slide-nya boleh menggunakan Canva, boleh pakai Google Slide, paling lagi bisa pakai PowerPoint.
poin, nah, bisa silakan ya. Nanti sambil ngatur tugas untuk presentasinya ya. Oke, silakan dikerjakan rekapitulnya. Isi, tulis ya. Dengan terlibat, Wiranto. Silakan. Ya, tulis, isi, tulis. Udah. Lanjut. Tulis. Wiranto, ayo. Bukan kepada kebijakan ya. Cari hubungan ya, berapa unsur komunikasi. Dari awal kita ternyata ada Pak. Ya. Setiap kelompok dia punya pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Oh, kelompok satu udah nih, udah ada yang ngirim slide-nya. Ya, sambil Bapak nilai, melakukan observasi untuk penilaian sikapnya, tidak aktif dapat ini apa ada sini ya. Dan berikan saran maupun komentar biasa ya. Oke ya, kita mulai. Bapak persilakan untuk kelompok satu atau dulu? Satu. Oke, silakan. Akan mempresentasikan hasil kerja kami KPD. Nama saya Siti Sri sebagai anggota. Nama saya Sas sebagai anggota. Nama saya Jejel sebagai anggota. Nama saya Sujung sebagai anggota dan saya Valencia sebagai anggota. Perubahan pasar. Salah satu penyebab utamanya munculnya hambatan komunikasi adalah ketidakmampuan narkoba untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka tetap terikat pada model bisnis tradisional yang pernah sukses, namun tidak relevan lagi di era modern seperti contoh untuk generasi kita. Yang kedua, kurangnya respons terhadap perubahan generasi. Khususnya perbedaan generasi yang signifikan antara pelanggan lama dan generasi muda menyebabkan hambatan mempengaruhi. Yang pertama, perbedaan generasi. Perbedaan generasi antara pelanggan lama dan generasi muda mempunyai cara komunikasi narkoba dengan audiens target mereka. Generasi yang lebih muda mungkin ada referensi komunikasi yang berbeda. Yang kedua, inovasi produk. Kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk baru dan inovatif mempengaruhi komunikasi mereka. Kedua, inovasi dalam desain dan menyajikan produk dengan cara yang menarik dan relevan bagi pelanggan. Silakan. Bertanya, bagaimana penyusunan modal bisnis dan inovasi produk membantu tataran mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Saya menjawab pertanyaan dari yaitu penyesuaian model bisnis memacu pasar, menjangkau generasi muda dan memperluas saluran penjualan online. Inovasi produk meningkatkan daya tarik dan daya saing produk mereka yang membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Penyesuaian modal bisnis dan inovasi produk mempengaruhi upaya to forward. Menurut saya, penyesuaian modal bisnis membantu to forward menjadi lebih relevan dengan tren dan plan memungkinkan mereka menawarkan produk yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan. Saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Krisya Tawini sebagai anggota. Nama saya Ketua Kapten sebagai anggota. Nama saya David Sehadi sebagai anggota. Oke, kali ini kita akan mulai ya. Pertama, analisis komunikasi. Satu, ketidakmampuan untuk berinovasi. Kurangnya inovasi dalam produk dan strategi pemasaran mengakibatkan bahwa kesulitan menyampaikan pesan yang menarik dan relevan kepada pelanggan. Ketidakmampuan untuk berinovasi merupakan penyebab hambatan komunikasi yang signifikan. Dua, krisis keuangan. Utang yang menumpuk dan penurunan penjualan menciptakan krisis keuangan. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Satu, responsif terhadap pasar, kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan dalam pasar, tren, dan preferensi pelanggan. Juga mempengaruhi komunikasi. Perusahaan yang responsif dapat mengkomunikasikan adaptasi mereka dengan sebagai Kinerja bisnis mereka. Saya sepertinya akan menjawab pertanyaan dari Seko. Jawabannya adalah kemungkinan dan
pengen membantu perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan demonstrasi produk dan menjawab pertanyaan mereka sehingga menciptakan keterlibatan yang lebih besar dan memfasilitasi komunikasi bersama. Apakah bisa dipahami? Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana webinar dan live streaming dapat membantu perusahaan berinteraksi dengan pelanggan? Webinar dan live streaming membantu perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Oke, ini sudah ya. Mengirim itu apa? Customer pelanggan lagi ya. Ada customer service-nya atau kalau ini apa? Kolom komentar. Ada dua tulis dan nah, kemungkinan nanti pertemuan berikutnya nanti kita nah itu untuk ini Bapak lihat kalian sudah siapa sih yang kalian dapat di hari ini. Nah, di situ tadi ada 4P ya, dari perasaan, pengetahuan ya, sampailah apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Silakan. Bisa lihat. Nah, yang juga tadi kalau misalkan kesulitan boleh dapat linknya, copy kemudian masukkan ke WA. Bisa copy ya. Tinggal tambah apa di sini di bawahnya tambah. Tinggal udah ada kan? Ada assessment to market. Jadi ini penilaian di akhir selain dari apa ambil untuk nilai sikapnya, nilai KPD-nya, nilai kelompok, kemudian nilai presentasinya. Bapak juga akan melakukan penilaian individu dengan assessment to market. Nah, silakan kalian isi soal, ada 10 soal mengenai komunikasi materi yang hari pertama dengan hari ini. Silakan diisi, dibuka jenisnya, kemudian dijadi. Boleh? Oke, saya dapat linknya khususnya untuk asesmen. Kita sudah di akhir kegiatan. Nanti pertemuan berikutnya, pertemuan besok ya besok lusa, kita akan membahas mengenai komunikasi apa efektif, kemudian teknik menjual, kemudian kita akan praktik gimana caranya membuat apa tulisan komunikasi dengan pelanggan itu kayak gimana sih formalnya gitu ya, komunikasi secara formal, verbalnya. Jadi mudah-mudahan ya Pak, kalau hari ini kita sifat teoritis, nah nanti tahun berikutnya kita praktik gimana sih caranya secara langsung ya melayani pelanggan. Ya. Oke itu. Jadi memang komunikasi itu penting banget untuk kita, terutama untuk kita anak pemasaran itu komunikasi secara verbal non verbal itu penting ya, baik secara tulisan maupun secara lisan itu penting banget. Jadi jangan sampai kalian itu kurang terbiasa, jadi sekarang biasakan. Ya, udah kejadian tadi contohnya Tupperware, gara-gara sepele komunikasi aja itu udah membuat mereka bisa seperti itu. Kemampuan adaptasi, inovasi juga. Jadi sekarang komunikasi lewat live gitu ya, orang Shopee itu jualan gitu ya. Nah, itu udah bergeser ternyata ya. Nah, itu mungkin kayak gitu tuh kalian harus pikirkan juga. Itu terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Bapak sangat senang sekali bisa sampai selesai pembelajaran ini ya. Jadi apakah masih ada yang mau disampaikan? Ada?